Oke, sementara saya lanjut ya. Nanti akan kita bahas semuanya. Sudah jalan. Oke, untuk garis lurus itu kurang lebih seperti ini ya, sederhana untuk menentukan domainnya seperti apa, range-nya seperti apa. Jadi kalau seperti soal ini, domainnya sudah diberikan, ya sudah, kita mengikuti domain ini. Tapi kalau domainnya disuruh kita tidak diberikan seperti ini, biasanya domainnya adalah semua bilangan real ya. Oh ya, ini lupa ini. Saya tambahkan, G adalah elemen bilangan real. Ya, sama untuk yang bawah tadi ya. Jadi ini untuk, waduh, salah pencet. Nah, jadi ini fungsinya, maaf, untuk domain hasil ya. Jadi untuk fungsi linier ya, fungsi linier itu fungsi yang pangkat tertingginya itu 1 ya. Pangkat tertingginya 1, akibatnya menghasilkan grafik garis. Grafiknya berubah garis, makanya disebut linear line ya. Kalau fungsi pangkat 2 itu disebut fungsi kuadrat ya, karena kalau digambar ya karena kuadrat itu pangkat 2 ya, benar. Atau sebutan lain adalah fungsi parabola ya. Karena kalau digambar grafik fungsinya nanti berupa parabola. Tuh. Jadi kalau X-nya pangkat 2 bisa disebut seperti itu. Kalau ditanya bisa langsung lewat chat ya, atau nanti ada sesi untuk bertanya dulu. Ya, kalau tidak ada yang bertanya, saya sementara lanjut. Nah, itu untuk garis ya. Jadi sederhana sebenarnya untuk garis. Ujung-ujungnya domain itu pasti menentukan ujung-ujungnya daerah hasil, ya, range-nya. Jadi seperti ini, ujung-ujungnya domain kan 0 sama 2, itu pasti berkaitan dengan ujung-ujungnya range, yaitu 2 dan 4. Jadi selalu kalau garis lurus, teman-teman cek saja ujung dari domainnya. Itu pasti akan menentukan range-nya, batas dari range-nya. Nah, sekarang kita beralih ke fungsi kuadrat. Ya. Silakan kalau mau usul persamaan kuadrat apa yang akan kita bahas. Ada nggak? Nggak pada diem-diem baik ya. Oke, kalau gitu saya lanjut saja dulu. Jadi kalau kita, ini saya ingin membuat fungsi kuadrat, ya, sederhana saja, x kuadrat min kuadrat min 1, grafiknya seperti ini ya. Kalau manual, ya, kita kalau ingin menggambar x kuadrat min 1, itu kita biasanya perlu mencari titik potong dengan sumbu x, sumbu y, dan apa ya, titik puncak ya. Oke, misal saya ganti aja deh, biar yang agak apa ya.
Oke. Oke, kita gambar yang fungsi yang kedua ini ya, fungsi R. Nah, fungsi R ini seperti ini. Saya punya X kuadrat min 2X min 3. Nah, gimana caranya kita mencoba menggambarnya ya? Oke, jadi kita punya fungsi Rx X kuadrat min 2X min 3 ya. Kita akan coba membuat ilustrasi gambarnya. Baca lurus. Ya, pertama kita harus mencari titik potong dengan sumbu X ya. Ingat ya, sumbu X, sumbu Y itu selalu yang wajib. Nah, kalau persamaan garis cukup ini aja selesai. Tapi untuk persamaan kuadrat kan selalu ada titik belok ya, titik ujung. Ya, yang belok maksimum atau minimum. Nah, itu kita cari titik baliknya. Nah, gitu. Jadi kalau pertama kita cari perpotongan dengan sumbu X, artinya kita buat nilai Y sama dengan 0. Ya. Fungsi ini kan sebenarnya kan kalau dirubah ke persamaan ini kan Y sama dengan X kuadrat min 2X min 3. Ya. Berarti kalau saya ingin mencari titik potong dengan sumbu X, jadinya apa ini? X kuadrat min 2X min 3 sama dengan 0. Nah, kemudian kita faktorisasi ya. Nah, ada yang tahu nggak kenapa kalau kita melakukan faktorisasi, salah satu ruas yang lain harus 0? Ada yang tahu? Ya, salah satu solusi persamaan kuadrat ya. Izin untuk menjawab, Bapak. Nah, Karena pembilang 0 dikali berapapun hasilnya tetap 0, Pak. Terima kasih. berapapun dikali 0. Hasilnya tetap 0. Misalnya yang kiri 0, terus yang kanannya ada hasilnya. Gitu kan, Pak? Bagaimana? Ya, kurang lebih seperti itu ya. Jadi, kenapa harus dibuat faktorisasi? Karena faktorisasi itu menghasilkan faktor. Ya, kalau dulu belajar ke pohon faktor ya, kalau di SD, kita kan misal punya 3, yang 3, 6 ya. Itu kan faktornya bisa 2 dikali 3 ya. Berarti artinya faktor itu salah satu bisa 2, salah satu bisa 3. Nah, kalau faktorisasinya itu menghasilkan 0, atau 0 sama dengan A kali B, ya, seperti yang dibilang sama Syafi'i tadi, ya. Kalau kita punya 0 itu adalah hasil kali A kali B, berarti kesimpulannya A bisa sama dengan 0 atau B yang sama dengan 0. Ya, ingat-ingat ya. Kenapa harus sama dengan 0? Karena kita
menggunakan ide dari faktor perkalian. Jadi kalau sama dengan 0, berarti nilai yang depan A-nya 0 atau B-nya 0. Kalau ada A kali B kali C kali D, gitu seterusnya, nah itu bisa A sama dengan 0, B sama dengan 0, atau C sama dengan 0, atau D sama dengan 0. Ya, jadi konsepnya faktorisasi seperti itu. Tapi kalau teman-teman memfaktorkan tapi tidak sama dengan 0 ya, nah ini tidak bisa dipakai. Ya, ingat, soalnya sering saya lihat teman-teman mahasiswa masih memfaktorkan padahal ruas satunya belum 0. Ya. Terus tiba-tiba langsung disimpulkan yang di dalam kurung sama dengan 0 atau yang satunya sama dengan 0. Itu hati-hati. Pencet. Nah, berarti kalau dari sini kita bisa faktorisasi X min 3, X plus 1 ya. Nah, dari sini kita dapatkan ini yang X min 3 sama dengan 0, berarti X sama dengan 3, atau X sama dengan min 1. Ya, pasti menggunakan atau ya. Karena dua-duanya boleh 0 juga gitu. Jadi dari sini kita dapatkan titik potong dengan sumbu X, yaitu min 3, 1. Nah, pasangannya, yaitu Y pas sama dengan 0 kan. Masukkan ke sini. Nah, kita sudah punya titik potongnya min 3,0, yang misal di sini, sama 1,0. Oke. Nah, sekarang titik potong dengan sumbu Y, otomatis kita buat nilai X sama dengan 0 ya. Kebalik ya, kalau titik potong sumbu X, Y-nya sama dengan 0, kalau sumbu Y, X-nya sama dengan 0. Kemudian kita masukkan ke fungsinya itu, otomatis kita dapatkan 0 kuadrat min 2 kali 0 min 3, atau ketemu min 3. Otomatis titiknya adalah 0, min 3. Oke, misal di sini 0, min 3. Nah, selanjutnya kita akan cari titik balik. Titik balik dari fungsi kuadrat, ada yang masih ingat? Ya, rumusnya banyak ya. Ada titik balik itu sebenarnya, kalau teman-teman ingat rumusnya itu min B per 2A, D per min 4A. Nah, itu kalau dihafalin terlalu panjang, hafalkan saja nilai X-nya. Ya. Jadi kalau dari sini kita ketemu, atau artinya sumbu simetri ya. Nah, di sini kita dapatkan sumbu simetrinya min B per 2A. A-nya 1, B-nya min 2. Min 2 ya. Jadi min dari min 2 dibagi 2, berarti positif 1. Min 1 ya. Min 1 dulu ya. Min B per 2A. Harusnya min 1 ya. 1. Hitung 1, Bapak. iya 1. Jadi kalau X-nya 1 kan bukan titik balik ya. Ada yang kelewat. Rumusnya benar ya, min B per 2A. Ya. Benar, Pak. Gambar saya yang salah ini. Bukan itunya Pak, apa? Negatif 1 sama 3.
Yang sumbu X, Pak. Nah, ini. Iya, yang sumbu X. Oke. Jadi pada Min 3 itu harusnya 3,0. Oke, terima kasih. Oke. Oke, terima kasih sudah diingatkan ya. Kalau saya jawabannya agak aneh tadi. Oke, jadi ini benar ya. Kalau ini rasanya benar sih ya. Jadi titik sumbu simetrinya pasti 1 ya. Dari min B per 2A. Ya. 2 dibagi 2, 1. Nah, ini kalau males ya, saya biasanya nggak pernah ngafalkan Y-nya sih. Yang saya hitung cuman B-nya saja, nilai ininya saja, kemudian saya masukkan ke rumus ini. Jadi kan 1 kuadrat dikurangi 2, dikurangi 3, jadinya min 4. Ya, nggak perlu dihitung di per min 4 kalau mau. Ya. Ya, kenapa rumus sumbu simetri itu min B per 2A? Ya, itu ada hubungannya sama bentuk kanonik dari persamaan kuadrat. Ya, persamaan kuadrat itu bentuk kanoniknya adalah fungsi kuadrat ya, maaf. X min A kuadrat plus B kalau nggak salah. Ya, bentuk kanoniknya seperti ini. Atau ada juga yang nulis Y min B sama dengan X min A kuadrat. Jadi ini koefisiennya pasti 1 sih ya. Atau ini aja lah. Untuk kanonik itu melibatkan pencet lagi. Hmm. Oke. Ya, jadi ada A di sini. Ini XP. Ini plus YP. Nah, ini bentuk kanoniknya seperti itu. Waduh. Gangguan ya. Gambarnya nggak berubah ya. Mau nih. Dari sini aja kalau gitu.
Oke. Ya, jadi ini adalah titik puncaknya, itu sudah dibentuk kanoniknya persamaan kuadrat. Makanya kalau maaf, ini ada kuadratnya ya. Makanya kalau saya punya y sama dengan ax kuadrat plus bx plus c, ya. Kalau ingin dirubah ke bentuk kanonik, berarti kan a-nya saya keluarkan plus b per a x plus c. Oke, kemudian, nah di sini saya ingin membuatnya ini menjadi kuadrat sempurna, ya, maka di sini saya harus punya b per 2a kuadrat. Nah, karena ini saya tambahkan dengan ini, maka saya harus kurangi dengan b per 2a kuadrat, ya. Terus diteruskan dengan plus c. Itu salah tentu di sini. Nah, dari sini saya dapatkan yang di dalam kurung ini, ya, x kuadrat plus b per ax plus b per 2a kuadrat, terus yang ini keluar dari kurung, nanti kita dapatkan min a kali b per 2a kuadrat plus c. Nah, yang di dalam sini jadinya x plus b per 2a kuadrat. Yang di luar jadi ini min a dikali b kuadrat per 4a kuadrat, ya, ini coret tambah c. C-nya di sini mau saya buat, nah, supaya penyebutnya sama, ya. Nah, jadilah untuk kanonik ini ya. Jadi munculnya dari sini, ya, min b per 2a. Jadi sebenarnya sumbu simetri itu gampang dicari, ya. Pokoknya kalau ininya sudah 1, ininya tinggal dibagi min 2. Ya. Kalau ininya 1, ini tinggal dibagi min 2. Karena kan simetrinya itu mengikuti pangkat satunya. Jadi kalau saya punya x kuadrat min 4x plus 3 misalkan, ya, sumbu simetrinya pasti min 4 dibagi min 2. Ya, setengah dari ini, tapi tandanya dinegatifkan. Tapi kalau nilainya ini ada 2-nya misalkan, nilai x-nya, ya, jadinya dibagi ini dulu, baru dibagi 2. Gampangannya gitu, ya, untuk sumbu simetri. Karena sumbu simetri itu membagi 2 fungsi itu kanan dan kirinya itu simetris. Ya, ini sumbu simetrinya. Kalau yang fungsi yang kita bahas, ini x sama dengan 1. Oke, paling gampang mengingat sumbu simetri, ya. Pokoknya kita lihat koefisien dari x, terus kita lihat x kuadratnya itu 1 atau enggak. Kalau sudah 1, berarti tinggal setengahnya dari koefisien x, ya.
cuman dikali negatif ya. Jadi kalau contoh ini min 2, berarti setengahnya itu min 1, nah kita kalikan negatif, jadinya 1. Nah, 1 ketemu 1, kita masukkan fungsi, ketemu nilai y-nya ya, y maksimum, itu negatif 4. Nah, kita sudah punya 3 titik utama ini ya, sumbu X, sumbu Y, sama titik balik. Jadi kita bisa ilustrasikan kurang lebih gini ya. Jadi melalui titik potongnya sumbu X yang pertama, kemudian sumbu Y, kemudian titik, oh ya titik baliknya tadi lupa. Nah, titik baliknya tadi di sini ya. Ini min 4. Oke. Nah, sketsa ya. Kalau sketsa nggak usah benar-benar banget. Jadi kalau teman-teman nanti diminta membuat sketsa grafik, yang dinilai itu pertama mencari titik potong sumbu X, sumbu Y, titik balik, ya, kemudian penempatan pada grafik. Tuh, jadi ada empat poin. Kalau nanti misal ada soal UTS untuk diminta menggambar grafik. Oke, sampai ini ada yang ditanyakan? Izin untuk bertanya, Pak. Oke, siapa ini? Safi Habibi Mahendra. Tanya apa? Untuk yang A-nya itu berapa ya, Pak? Yang dari titik balik negatif B per 2A. Terima kasih. Kan fungsi R ini kan ya? Waduh, pencet semua. Nah, fungsinya ini ya. Rx sama dengan X kuadrat min 2X min 3. Ya, berarti A-nya itu koefisien dari X kuadrat, B itu koefisien dari X, C itu koefisien dari, atau konstanta ya, nggak ada X-nya. Jadi karena, aduh, kena pencet lagi. Oke, pokoknya kalau fungsi kuadrat itu bisa berwujud seperti ini ya. Ya, jadi kalau yang tadi kan berarti X kuadrat min berapa tadi? Min 2. Min 2. Min 3 gini kan, ya. Ya. Nah, berarti ini koefisien yang di sini itu A. Ya, ini itu A. Ya, karena nggak ada itu pasti 1 ya. Karena 1 sering tidak ditulis. Hati-hati ya. Pokoknya belum tentu Ya, tidak ada itu 0. Jadi tidak ada itu 1. Kemudian jadi ini A-nya. B-nya itu ini ya. B itu kan plus ya. Plus B. Kuadrat ditambah min 2X ditambah min 3. Nah, jadi kesepakatan kita adalah semuanya positif, maka kalau negatif berarti nilainya ngikut. Jadi ini akan jadi A, ini akan jadi B, ini akan jadi C. Oke, begitu ya. berarti titik baliknya yang X itu 2 ya, Pak? Nilainya titik balik. Titik balik X, Y. 2 itu X-nya atau Y-nya?
Yang X. Nah, gampangannya ya, kalau titik balik tadi kan rumusnya ada min B per 2A sama D per min 4A ya. D itu kan kepanjangannya B kuadrat min 4AC. Ya. Oh iya Pak, sudah Pak. Terima kasih. Lupa saya karena ada perduanya. Bagi 2. Ya. Nah, kalau kalian nggak hafal rumus, sumbu simetri itu ya. Jadi ini sumbu simetri. XP itu nama lainnya juga sumbu simetri. Jadi lihat saja koefisien dari X ya. Kalau A-nya sudah 1, maka tinggal kita bagi 2 ya. Karena simetri itu kan membagi 2 ya. Maka kalau dibagi 2 kan berapa? Min 1 ya. Dibagi 2. Min 1. Nah, karena sumbu simetrinya itu diambil negatifnya, maka kita negatifkan, hasilnya adalah 1. Jadi sumbu simetrinya pasti 1. Jadi kalau kita gambar kasar ya, ini koordinat kartesius, terus ini ada 1. Nah, ini adalah sumbu simetri. Jadi nanti grafiknya harus rata kanan sama rata kiri lagi oleh sumbu simetrinya yang X sama dengan 1. Oke, jelas ya? Jelas Pak, terima kasih Pak. Oke, sama-sama. Yang lain? Ada yang tanyakan? Oke, kita lanjut. Masih kuat ya? Oke, sekarang kita kembali ke GeoGebra lagi ya. Nah, GeoGebra fungsi tadi ya, yang ini tadi, kalau saya klik aja langsung, dia langsung muncul ya grafiknya ya. Nah, sekarang saya ingin membuat domain khusus. Ya, saya ingin domainnya itu misal dari negatif 2 sampai negatif 3 sampai 3 lah. Ya, biar simetri gitu, biar enak. Oh, tapi ketinggian ya nanti yang 3 ya. Negatif 2 sampai 2 lah, ya. Negatif 2 sampai 2. Ya, tapi di sini saya gunakan interval tertutup ya, bukan yang terbuka. Kalau terbuka ya teman-teman silakan mau nyoba. Saya akan coba yang tertutup. Ya, jadi saya if ya, saya buat domainnya dahulu, berarti min 2 sampai, nah, domainnya itu X ya, dari min 2 sampai 2, fungsinya adalah X kuadrat min 2X min 3. Tuh, karena pangkat dia naik ke atas jadinya. Nah, gini. Oke. Kelihatan ya kalau numpuk ya. Nah, sekarang saya hilangkan kurva yang ini. Nah, sebelum saya ke sini, kita akan coba beda domainnya si fungsi R ini ya, yang biru. Ada yang tahu? Domainnya dari, oh, kalau domain sih gampang ya, saya langsung aja tulis saja domainnya untuk R. Ya, domainnya itu dimulai dari, nah, pastinya kita gunakan X ya, terus dari
Oh ya, infinity itu simbolnya. Ya, jadi kalau mau menulis semua bilangan real ya, kita gunakan mana simbol infinity? Nggak ada ya. Oh ini nih. Kok kecil, nggak ada yang besar. Ada yang besar. Ini mungkin sama aja. Oke lah, nggak apa-apa ini. Kecil. Kenapa ini? Oke, ya, munculnya bagus ternyata. Jadi untuk domain yang tidak ada syaratnya ya, artinya semua nilai x boleh masuk. Jadi kurva x kuadrat min 2x min 3 untuk yang biru ini ya, fungsi r, itu semua nilai x boleh masuk. Ya, tidak ada syarat khusus. Maka sebenarnya saya sama saja sih, dua simbol ini itu sama saja artinya. Saya mau menulis yang pakai tak hingga saja boleh, atau pakai yang x elemen real saja boleh. Jadi bebas, karena dua ini nilainya sama. Nah, pertanyaan saya ke teman-teman ya, apakah tak hingga itu termasuk bilangan real? Kemarin saya sempat buat diagram bilangan nggak ya? Yang lingkaran-lingkaran-lingkaran gitu tuh. Saya sudah. Enggak, Pak. Belum sempat. Oke, saya review dulu deh. Ya. Oke, sebelum ke sini memang itu penting. Jadi saya akan ke situ dulu. Jadi teman-teman, himpunan bilangan paling kecil itu yang kita kenal, kita sepakati ada adalah himpunan yang dimulai dari 1 ya. Enggak, ini pakai merah. Oke. Kita mulai dari 1, kemudian 2, ya, 3, 4, dan seterusnya ya. Dan seterusnya. Himpunan bilang ini disebut himpunan bilangan apa? Silakan yang tahu. Boleh? Cacah. Bilangan cacah, benar ya. Nah, cacah itu sebagian besar cuma ada di Indonesia sih ya. Kalau di luar negeri, adanya itu yang paling kecil mulai dari 0. Nah, kalau cacah ditambah 0, di sistem bilangan kita sebut sebagai Asli. ya, asli. Benar ya. Kalau di cara internasional, kita sebut bilangan natural. Natural number. Ya, N. Jadi 0. Kemudian naik lagi, di atas bilangan asli atau bilangan natural, itu ada bilangan Bulat. bulat. Ya, benar. Berarti bulat itu adalah bilangan asli ditambah bilangan Negatif. negatif ya. Di sini negatif ya yang di luar ini ya. Jadi min 1, min 2, min 3, dan seterusnya ya. Disebut bilangan bulat ya. Kalau di secara internasional kita sebut sebagai Z. Ya. Atau integer.
Itu simbolnya Z itu. Di atas bilangan bulat ada bilangan Tak hingga. bukan, masih belum kejauhan. Selama kalian hidup masa bilangannya bulat semua? Pecahan. Pecahan, ya. Desimal. Oke, desimal pecahan, ya, termasuk pecahan itu. Nah, jadi ada bulat, ada bilangan pecahan. Bilangan bulat dengan bilangan pecahan itu bergabung membentuk bilangan Campuran. campuran. Bukan campuran. Campuran. Ini saya ingat nasi campur ya pagi-pagi. Yang Ayo, ada yang tahu nggak? Bilangan pecahan. Bilangan pecahan itu kan perbandingan ya. Bilangan yang selalu bisa disusun dalam bentuk A per B. Itu kita sebut sebagai bilangan rasional. Ya, simbolnya Q. Ya, atau rasional ya. Oke, contohnya ya setengah, sepertiga, ya. Jadi semua bilangan-bilangan yang bentuknya A per B. Nah, bedanya kalau dia A per B habis dibagi, jadi sebenarnya kayak 2 ini kan sebenarnya kan bisa 2/1, ya, bisa 4/2. Nah, itu juga bilangan rasional, cuman masuk yang bulat, karena habis dibagi penyebutnya. Ingat ya, jadi kalau bilangan rasional habis dibagi penyebutnya, dia masuk bilangan bulat. Kalau dia rasional tapi penyebutnya nggak habis, ya seperti ini juga negatif 2/3, nah itu masuk ke bilangan pecahan. Ya, jadi penyebutnya tidak habis membagi pembilangnya. Oke, kita naik lagi. Di atas bilangan rasional ada bilangan apa? Ya, ada bilangan. Jadi bilangan rasional ketemu bilangan irasional. Itu dia bergabung dengan bilangan rasional menjadi bilangan Real. oh ya benar. Ya, bilangan real. Oke. Tadi kita sudah bahas contoh bilangan rasional. Ada yang tahu contoh bilangan irasional? Bilangan rasional, bilangan irasional paling tua itu adalah akar 2. Ya, akar 2 itu kan kalau dibuat desimal kan 1, berapa ya? 1,7 ya, atau 1,4 ya? 1,4 kayak, 1,4, berapa lah. Mungkin ya, saya nggak tahu. Ininya tidak berulang ya. Nah, kalau desimal yang tidak ada pola berulangnya, nah itu kita masukkan bilangan irasional. Karena kalau tidak ada polanya, kita tidak bisa menyederhanakan. Ya. Tapi kalau dia ada polanya ya, misal kayak 1,27272727 begitu seterusnya, berarti dia ada polanya. Itu masuk bilangan rasional. Ya, kenapa masuk rasional? Karena bilangan itu, misal ini tadi ya kita bahas 2727, nah itu bisa kita rubah ke pecahan A per B. Ya, misal ini ya, ini saya misalkan C. Nah, kita tinggal lihat dia berulangnya berapa kali. Kalau dia berulangnya tiap 2, kita kalikan 100 ya. Kalau berulangnya tiap 3, kita kalikan 1000. Kalau yang berulang cuma satu saja, kayak kemarin kan ada soal 0,333 ya, kita kalikan 10, karena cuma berulang satu saja.
Untuk kasus ini tadi, berulangnya tiap 2, maka saya kalikan 100, jadinya 127, ya. Yang belakangnya tetap 27, 27, 27, begitu seterusnya ya. Kalau dikurangi, yang belakang habis, ini tinggal 126, ya. Ini adalah 99C, berarti C sama dengan 126/99. Atau, ini bisa itu dibagi 9 itu. 14/11. Nah, ya. Jadi kalau ada desimal, yang desimalnya berulang dengan pola tertentu, itu masuk ke rasional, ya. Aduh. Ayo, ya. Tapi kalau dia tidak bisa kita temukan polanya ya, itu masuk ke yang irasional. Ada lagi selain akar 2? Ya jelas ya, akar 3, akar 10. Ada lagi selain akar-akaran? Pi, ya. Ada P, ada V, ada semua beberapa konstanta matematika ya. Jadi P, V, ya, yang ini pi ya, kalau kita nyebutnya. Yang ini sebutannya V. Ada lagi E, bilangan Euler. Ada lagi selain itu? Ada yang tahu? Ya, paling gampang, misal saya punya log 2. Nah, itu udah irasional. Ya. Log 2 itu pasti hasilnya desimal tak akan berulang nanti. Selain log ya teman-temannya ya, teman-temannya transenden itu. Ada log, ada sin 2, cos 2 gitu ya. Kalau sin 30 hasilnya kan ya hasilnya setengah ya, itu masuk ke rasional. Nah, jadi itu ya, itu himpunan bilangan real. Nah, tak hingga masuk mana? Tak hingga itu tidak masuk bilangan real ya. Jadi tak hingga itu kayak menjadi batas. Ya, jadi kalau saya membuat himpunan bilangan real, itu saya bisa tulis seperti ini. Minta hingga sampai tak hingga. Ya, ini adalah himpunan bilangan real. Artinya apa? Artinya batasnya itu sampai dari minta hingga sampai tak hingga, tapi tak hingga sama minta hingga sendiri itu tidak masuk ke bilangan real. Ya. Jadi tak hingga ini bukan bilangan real. Ingat-ingat. Tak hingga maupun minta hingga itu juga bukan anggotanya bilangan real. Makanya kita tidak bisa melakukan pengurangan ya. Misal saya punya tak hingga, dua tak hingga dikurangi tak hingga, hasilnya apakah tak hingga? Nggak bisa. Itu diingat-ingat. Nah, itu yang nanti kalau sempat kita akan masuk ke limit ya. Sesuai materi yang direncanakan hari ini harusnya kita masuk limit. Nah, kita akan beberapa basicnya teman-teman harus paham. Jadi kita tidak bisa menghitung nilai fungsi di tak hingga, karena tak hingga sendiri bukan bilangan real. Hanya saja kita bisa mendekati. Ya. Makanya muncullah ide limit. Limit itu menghitung nilai fungsi tanpa tanpa menghitung nilai fungsi itu ya. Gimana hitungannya? Pokoknya limit itu nilai fungsi dia dapat dari nilai pendekatan fungsi itu, bukan dari fungsi itu sendiri. Ya. Nanti kalau sempat kita akan ke situ ya, kalau enggak ya kita lanjut minggu depan sih. Karena basicnya ini cukup banyak yang penting ini ya. Salah satunya ini tadi.
Pokoknya diingat, tak hingga itu bukan bilangan real, maka semua operasi yang pernah kalian pahami tidak boleh dilakukan, ya, karena tidak sifatnya bukan bilangan real. Nah, untuk bisa menghitung bilangan yang nilainya mendekati tak hingga, maka kita punya alat yang namanya limit, ya. Jadi semua fungsi yang melibatkan tak hingga sebenarnya sih bukan tak hingga ya, mendekati nilai yang tak hingga itu pasti ngitungnya harus pakai limit. Jadi kalau teman-teman ditanya 1/0 itu berapa? Tak hingga. Tak hingga. Nah, itu kalau pemahamannya kurang tepat ya. 1/0 itu tidak Terdefinisi. ingat-ingat ya. Jadi semua bilangan kalau dibagi 0 itu tidak terdefinisi. Nah, kalau saya rubah limit X mendekati tak hingga dari 1/X itu sama dengan maaf ya saya ini ya. Negatif tak hingga. Tapi X mendekati 0. Tak terdefinisi. Tidak terdefinisi, Pak. Tidak terdefinisi. Ya, ini tidak terdefinisi juga. Nanti di limit teman-teman akan belajar limit kiri sama limit kanan. Ya, masih ingat? Atau lupa sama sekali? Atau pas diajari nggak masuk? Ya, kenapa tidak didefinisi? Karena limit kanan tidak sama dengan limit kiri. Ya, kalau kita hitung dari limit kiri, hasilnya adalah min tak hingga. Kalau kita dekati ya, bukan hitung ya, kalau dekati nilainya dari kanan, hasilnya positif tak hingga. Ya, jadi kalau limit kanan tidak sama dengan limit kiri, maka hasilnya tidak terdefinisi juga. Tapi kalau limit kiri saja sendiri, itu ada nilainya. Jadi teman-teman harus nanti setelah kita pelajari limit, kita akan bisa membedakan itu ya. Tidak terdefinisi. Nah, ada lagi kasus yang seperti ini. 0/0. Itu hasilnya apa? Ya, ini nanti masuk pembahasan di limit. Ini bentuk-bentuk seperti apa? Ya, nanti sederhana kok. Semua intinya konsepnya cuma satu. Semuanya ini berasal bisa dikembangkan dari 0/0 ya, yaitu bentuk tak tentu. Bukan tak terdefinisi dan tak hingga ya, hasilnya ini tak tentu. Nanti akan kita bahas kalau kita masuk ke limit. Oke, kita kembali ya, waktunya tinggal 15 menit. Oke ya, perlu dipahami itu tadi, yang perlu diingat, tak hingga atau min tak hingga itu bukan bilangan real. Ya, itu yang ingin saya ingatkan. Oke, sekarang kita kembali ke grafik fungsi ini. Ada dua itu ya. Ini kalau tak hingga ke tak hingga, maka domainnya, domainnya ini sudah ya. Sekarang kita ingin buat range-nya. Bilang.
mau. X. Nah, seperti itu domainnya. Sekarang saya akan coba buat range-nya. Nah, untuk fungsi ini, ya, oh di copy ternyata. Ya sudah lah, langsung kita ke range-nya saja. Ya, range-nya ini nilai y-nya. Otomatis paling kecil nilai fungsi ini adalah ini ya, ke bawah ini negatif 4, paling kecil. Kecil lah, lebih kecil sama dengan ya. Y lebih lebih kecil. Nah, paling kecil min 4, paling besar adalah mendekati tak hingga ya. Ingat, mendekati ya, bukan tak hingga. Oke. Y tetap masuk bilangan real. Ini. Ada fungsi untuk, oh kok F ya ini ya, bukan F ini. R. Nah, kita lihat fungsinya, paling kecil adalah min 4, paling besar adalah tak hingga, mendekati tak hingga. Ya. Kalau domainnya sendiri, itu pasti mendekati min tak hingga, sampai mendekati positif tak hingga. Itu domainnya ya. Nah, domainnya ini belum tentu menentukan ujung-ujungnya range. Ya. Jelas memang pengaruh sih, ujung-ujungnya yang positif tak hingga, sama min tak hingga, itu kalau dimasukin rumusnya kan pakai limit ya sebenarnya, itu mendekati tak hingga ya, positif. Sedangkan range paling bawah, itu kita cek titik puncaknya. Tuh. Jadi kalau fungsi kuadrat, kalau tadi ya fungsi linear, kita cuma mengecek titik ujungnya saja. Kalau fungsi kuadrat, kita perlu cek titik ujung dan titik puncak. Itu. Nah, sekarang kita coba untuk ini. S ya, fungsi S. Nah, silakan teman-teman coba cari domain. Domainnya sudah jelas ya. Domainnya dari negatif 2 sampai 2 ya. Negatif 2 sampai 2. Sekarang coba cari range fungsi S-nya. Berapa range-nya? Kalau dari gambar kan udah kelihatan itu.
Kelihatan dari gambar ya, jelas. Y-nya, range-nya itu paling kecil adalah Negatif 4. negatif 4. Negatif 4. negatif 4 ya. Negatif 4, kemudian lebih kecil. Nah, lebih kecilnya pakai sama dengan ya. Iya. Ingat, dicek hati-hati. Y, kemudian paling besar, dia juga pakai lebih kecil sama dengan. Dia adalah 5 ini ya. Negatif 5. Paling bawah negatif 4, paling tinggi dia 5, positif ya. 5. Oke, benar. Nah, terus jangan lupa Y adalah bilangan real. Ya, seperti ini. Jadi ini adalah ring fungsinya. Nah, kalau teman-teman bisa mengerjakan dengan GeoGebra gampang ya. Tinggal dimasukkan fungsinya, dikasih batas domain, kelihatan. Oh, domain jelas ya, min 2 sampai 2. Range-nya paling rendah min 4, paling tinggi 5. Nah, gimana kalau teman-teman tidak sempat atau tidak perlu menggambar grafiknya? Ya, tidak sempat, atau ketika UTS pun kan nggak bisa menggunakan GeoGebra sih ya. Ya, tapi nggak tahu juga sih, UTS-nya kan nanti kalian kerjakan sendiri-sendiri. Sama, nggak masalah, nanti saya kasih soal yang lebih fleksibel ya. Intinya, bagaimana kalau kita bisa menggunakan GeoGebra-nya gitu ya. Nah, sama seperti apa namanya, fungsi linear tadi. Pertama, ya, kita cek ujung-ujungnya. Ya, cek titik. Aduh, saya nggak bisa nulis dengan enak ya. Cek titik ujung. Nah, pertama ini yang penting. Nggak mau geser lagi. Oke. Ya, cek titik ujung domain. Nah, tadi kita ingat domainnya ini domainnya adalah min 2 X ya. Domainnya ini min 2 lebih kecil X lebih kecil 2. Berarti kita cek min 2 sama 2. Ya, cara ceknya ya tinggal kita masukkan saja. Kan ini fungsi S kan ya. Fungsi S. X sama dengan X kuadrat min 2X min 3. Nah, tadi kita kalau kita cek si fungsinya, kita cek di 2 ya. Min 2 dan 2. Nah, kalau kita masukkan min 2, dia akan menghasilkan 5 ya. Kalau kita masukkan 2, dia akan menghasilkan berapa itu? 4 dikurangi 4 dikurangi 3, negatif 3. Ya. Jadi kalau kita cek titik ujungnya, ketemu 5 sama min 3. Berarti sementara kita akan menebak kalau range-nya itu dari min 3 sampai 5. Nah, tapi jangan buru-buru. Kalau ini persamaan kuadrat, maka kita harus cek titik balik. Ya. Dari persamaan fungsinya itu tadi, ya, kita punya
Ya, kita cek titik balik dari fungsi Sx sama dengan, saya ulang lagi aja, 2x min 3. Nah, ini ya, dari fungsi ini, yang tadi saya bilang, kita tinggal cari sumbu simetrinya aja. Sumbu simetrinya ya, sumbu simetrinya jelas min B per 2A ya, atau min 2 per min 2. Min 2, saya tulis dulu lah rumusnya ya, min B per 2A. Ya, nah 2A. Ya, tadi seperti saya bilang, nggak perlu dihafalkan kalau nggak mau. Intinya kalau koefisien X kuadrat sudah 1, langsung aja ini dibagi 2, terus dikali negatif. Ya, negatif 1. Jadi kalau ini dibagi 2 kan min 1. Nah, min 1 negatifnya adalah 1. Gitu. Oke, saya tulis lagi. Maka min B-nya itu min 2 ya. Min 2, terus 2A, 2 dikali A-nya 1. Ya. Itu berarti kan 2 dibagi 2 ya. Atau langsung 1 saja lah. Nah, kalau sumbu simetrinya 1, berarti otomatis nilai puncaknya adalah nilai S di 1. Ya, nilai S di 1 itu sama dengan 1 kuadrat min 2 kali 1 min 3. Oke, sama dengan berapa ini? 1 kurangi 5, 4 ya, negatif 4. Nah, berarti kita punya beberapa nilai tadi ya. Ya, kita punya nilai min 4, kita punya nilai min 3 sama 5. Ya. Nah, kita cek mana nilai paling kecil, mana nilai paling besar. Paling kecil antara min 3 sama min 4, ini adalah, min 4 ya. Dan paling besar dari 3 nilai ini adalah 5. Nah, berarti range-nya dimulai dari min 4 sampai paling besar adalah 5. Oke, pas waktunya. Silakan, sampai sini ada yang ditanyakan nggak? Ini paham atau nggak paham, atau jelas atau blas ya? Jelas, Pak. Jelas ya. Silakan yang lain ya, mumpung bisa tanya langsung. Bagian mana yang kurang jelas? Kalau masih bingung ya, nanti silakan bisa tanya lewat chat atau lewat classroom ya. Misalnya teman-teman nyoba ngerjakan suatu fungsi, coba mencari domain dan itunya, ternyata kesulitan. Nah, itu akan kita bahas. Nah, sebenarnya masih ada yang harus disampaikan sih ya. Cuman karena waktunya sudah habis, nanti akan saya posting materinya ya. Nanti silakan diskusinya kita lanjutkan di classroom. Oke, sekian.
saya akhiri. Aman ya? Yes. Aman, Pak. Oke, nggak apa-apa, pelan-pelan ya. Ini hanya refresh lagi materi yang ada di SMA ya, cuman mungkin lebih saya detailkan lagi. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat ya pertemuan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai ketemu di classroom. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.